Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu proses dan thread dalam sistem operasi. Sistem apa? Pertama-tama kita harus mengetahui itu proses. Proses pada dalam sistem operasi berisikan instruksi, program counter, data, register proses, alat pengiriman, stack data, dan variabel pendukung lainnya. Berikut ini beberapa pengertian tentang proses. Di antaranya adalah proses adalah sebuah konsep utama pada sistem operasi. Sehingga ada masalah manajemen proses adalah masalah utama pada perancangan sistem operasi. Dan kedua adalah proses adalah program yang sedang dieksekusi. Yang ketiga adalah proses adalah unit kerja terkecil secara individu yang mempunyai sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Dan berbagai proses berjalan secara bersamaan, di mana setiap proses mendapatkan bagian-bagian memori dan kendali sendiri-sendiri atau peran OS, peran SO juga atau bisa OS. Sehingga setiap proses atau program memiliki dua prinsip di bawah ini, yaitu yang pertama adalah independen atau single thread, adalah program-program yang tersebut berdiri sendiri dan tidak link bergantung dan terpisah. Dan yang kedua adalah one program at any instant atau multi-thread, adalah hanya satu proses yang dilayani oleh proses dalam satu waktu. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah thread. Thread adalah unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Thread merupakan suatu eksekusi, sebuah status eksekusi, yaitu running, ready, suspend, block, QP, atau dan lain-lain. Dan thread kadang disebut juga sebagai proses ringan atau lightweight. Dan thread unit dasar dari sistem ultilasi pada prosesor atau CPU. Dalam thread terdapat ID thread, program counter, register, dan stack. Sebuah thread berbagai kode section atau data section dan resource sistem operasi dengan thread yang lain yang memiliki proses yang sama. Perbedaan proses dan thread. Proses merupakan program yang sedang dieksekusi, sedangkan thread adalah alur kontrol dari suatu proses. Proses mencakup program counter, yaitu sebuah stack untuk menyimpan alamat dari instruksi yang selanjutnya akan dieksekusi dan diregistrasi. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU dan sering disebut dengan lightweight process. Proses memiliki ruang alamat atau IP address masing-masing. Sedangkan thread ruang alamat atau IP address-nya digunakan secara bersama-sama dari proses yang diciptakannya. Proses dari suatu proses dengan proses lainnya harus menggunakan komunikasi. Sedangkan thread dapat saling berkomunikasi dengan thread lainnya dalam satu proses. Proses tidak memiliki overhead. Thread hampir tidak memiliki overhead. Proses hanya dapat mengendalikan proses turunannya, sedangkan thread memiliki akses langsung ke segmen data dari prosesnya. Proses perubahan pada parent proses tidak mempengaruhi proses turunannya, sedangkan perubahan pada thread utama seperti pembatalan atau perubahan prioritas dapat mempengaruhi tingkah laku thread lainnya dalam suatu proses. Pembentukan proses membutuhkan waktu yang lebih lama, sedangkan pembentukan thread membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Waktu yang digunakan untuk mengakhiri proses lebih lama, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri thread lebih sedikit. Proses lebih susah melakukan switch antar proses, sedangkan thread lebih mudah melakukan switch antar thread. State proses.
Meskipun pada setiap proses terdiri dari suatu kesatuan yang terpisah, tapi ada kalanya proses-proses tersebut butuh saling interaksi. Satu proses dapat dibangkitkan dari output proses lainnya sebagai input. Satu proses diartikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung pada saat itu. Satu status proses tersebut terdiri atas new atau proses yang dibuat, running proses yang sedang dijalankan, waiting proses yang menunggu event yang akan terjadi seperti penyelesaian I/O, dan ready proses yang sedang menunggu untuk diproses oleh prosesor, terminated atau proses yang telah selesai dieksekusi. Ini adalah diagram state process di mana yang new di mana akan diadmit menjadi ready, dan ready akan kayak apa segitu seperti yang di diagram ini. Dia akan schedule dispatch menjadi running. Nanti akan kalau misalnya prosesnya selesai selesai dieksekusi akan terminated. Jika ada sesuatu yang lebih besar daripada proses yang kita dijalankan, nanti akan kembali diprioritaskan proses yang lebih besar tuh. Atau kalau misalnya terjadi I/O atau event wait, dia akan kembali ke status waiting. Kalau misalnya itu udah selesai, dia akan kembali ke status ready. Sekian dan terima kasih. Dan mohon maaf atas kekurangan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.